Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar nih kalian semua nih? Aku harap kalian di rumah sehat dan tetap semangat ya dalam menjalani ibadahnya dan kehidupan kalian sehari-hari ya. Amin ya. Biar Tuhan yang memberikan kekuatan ya. Oke, mari kita mau recharge spirit kita. Kita mau angkat satu lagu penyembahan karena salibmu. Sama katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku
salibmu di hidupku. Karena salibmu, karena salibmu Tuhan, ku dapat hidup, ku dapat menang. Karena salibmu, karena pengorbananmu, dengan darahmu yang mahal, jadikan aku anakmu. Jadikanku anakmu, bukan jadi hamba dosa. Haleluya, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, pulihkanku, jamah aku, sembuhkan hatiku, jadikan seputih salju. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya dalam satu nama, dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamatku. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Oh, segala puji syukur, hormat bagi-Mu Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Thank you Jesus. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu Tuhan, Karena salibmu aku hidup Tuhan. Itu semua karena pengorbanan-Mu Karena Tuhan. Itu semua karena salibmu berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, Engkau yang untuk segalanya Tuhan, berkuasa, untuk salib-Mu Tuhan. sanggup untuk melakukan Mujizat-Mu karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu. Yes, terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu kami Yes, bangkit amin, Tuhan. Tuhan. Karena salib-Mu kami hidup, kami menang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami sering jatuh Tuhan, sering drop Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, jika kami terus bangkit Tuhan, Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau ada terus bersama kami Tuhan. Thank you Jesus. Untuk selama ini Tuhan.
Kau sertai kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sementara kami akan memulai ibadah ini Tuhan, Kau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Masih semangat teman-teman? Amin. Amin. Biar kita lebih semangat lagi, kita angkat satu lagu pujian. Kami terima. Yes, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Yes. Di rumah bisa tepuk tangannya masing-masing ya, biar lebih semangat lagi. Yes. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, mengangkat pujian bagi-Mu. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kita ulangi dari awal. Kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, mengangkat pujian bagi-Mu. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari kita berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, amin. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi Tuhan. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Mujizat-Mu terjadi Tuhan.
satu lagu penyembahan, Ku Milikmu. Kita katakan dalam kesesakanku, dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Pengorbananmu, karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Mari kita ulangi dari awal. Dalam kesesakanku, dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguanku, dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Tuhan, karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku, semua kekuranganku Kau tahu. Tetap Kau pandang indah, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku dan berseru, Ku milik-Mu. I am yours now forever. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I will live in your word. I am yours. I am yours now forever.
Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekurangan kami, semua kekhawatiran kami Tuhan, semua ketakutan kami Tuhan, Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah Tuhan. Thank you Jesus, you are the best, my best friend. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku, Kau membuatku sesuai rencanamu yang indah, tak memandang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kami serahkan kepada Kak Jo sebagai pembawa firman Tuhan. Shalom orang muda yang Tuhan Yesus kasihi. Malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur padamu karena Tuhan yang menolong kami sebagai orang muda. Kami tahu kami hidup dalam sebuah keadaan yang tidak kurang satu apapun. Semua karena Tuhan. Malam hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap pemberitaan firman malam hari ini menjadikan kami menjadi orang-orang muda yang kuat dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom orang muda yang Tuhan Yesus kasihi. Malam hari ini Kakak Jo percaya bahwa semua kita masih ada dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Dan tema yang diberikan kepada kakak akan malam hari ini akan berbicara tentang bagaimana menjalin hubungan kasih. Teman-teman orang muda yang Tuhan Yesus kasihi, berbicara tentang menjalin hubungan kasih. Kalau orang muda identik dengan menjalin hubungan kasih, hubungan antara satu dengan yang lain, hubungan percintaan, hubungan bagaimana keharmonisan antara pasangan satu dengan yang lain. Nah, tapi yang disampaikan oleh surat Ibrani, bagaimana nasihat yang ada menunjuk kepada sebuah hubungan kasih yang bukan sebatas cuma sebagai hubungan perseorangan, tetapi global, bagaimana hubungan kasih itu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dan kita harus berbagi juga dengan orang lain. Nah, malam hari ini, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita menjalin hubungan kasih. Tentunya, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita dalam bergereja, bermasyarakat, dalam kehidupan bersama dengan teman-teman, yang kita rindukan adalah kita membangun hubungan kasih satu dengan yang lain. Amin teman-teman orang muda. Nah malam hari ini saudara-saudara lihat bahwa pengertian beribadah di gereja, ketika kita hadir dan beribadah di gereja, sesungguhnya kita tidak hanya membangun hubungan kita dengan Tuhan, melainkan juga membangun hubungan kita dengan sesama. Artinya bahwa waktu saudara datang ke gereja setiap hari Minggu, bukan cuma kita membangun relasi antara kita dengan Tuhan, tetapi kita membangun hubungan antara kita dengan sesama kita.
orang yang ada duduk di kiri kanan kita. Itu di gereja. Bagaimana kita membangun hubungan bersama dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara, orang muda yang Tuhan Yesus kasih, itu yang Tuhan rindukan. Allah menghendaki agar kita menjalin hubungan dengan tindakan nyata yang dilandasi oleh kasih. Artinya bahwa sebuah hubungan yang dilandasi dengan kasih itu bukan cuma sebatas dengan sebuah ucapan, sebuah perkataan. Artinya bahwa saya boleh berbicara kasih hebat, tetapi dalam pelaksanaan kasih yang Tuhan tuntut adalah saudara dan saya sebagai orang muda harus menyatakan kasih itu bukan cuma melalui perkataan, tetapi melalui sebuah tindakan nyata. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, Ibrani 13 ayat 1 menjadi perenungan kita malam hari ini. Kakak Jo akan baca untuk kita semua. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, bagaimana penulis Ibrani memberikan sebuah pesan yang sangat luar biasa. Bagaimana saudara-saudara sebagai orang muda, kita semua untuk selalu memelihara kasih dan persaudaraan. Teman-teman, orang muda yang Tuhan Yesus kasih, orang muda identik dengan semangat spirit. Orang muda juga identik dengan apa yang namanya kreativitas. Dia punya kreatif. Dia punya inovasi yang bagus. Nah, yang Tuhan mau bukan cuma sebatas kita punya segala-galanya, tetapi kita harus punya kasih. Peliharalah kasih persaudaraan. Apa gunanya saudara memiliki segala sesuatu? Apa gunanya saudara punya kemampuan yang begitu banyak? Apa gunanya kita punya kreativitas, punya skill yang baik, tetapi saudara dan saya tidak memiliki kasih dan persaudaraan? Makanya teman-teman orang muda, malam hari ini kita akan renungkan bersama-sama. Bagian firman Tuhan ini luar biasa. Amin teman-teman. Nah saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang akan saudara dan saya lakukan? Apa yang harus saudara dan saya kerjakan untuk memelihara kasih itu? Untuk memelihara kasih persaudaraan itu? Nah, bagian firman Tuhan yang pertama yang akan kita renungkan adalah, poin pertama adalah menyediakan makanan bagi yang memerlukan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang kedua, memberi tumpangan di sini bukan semata-mata mengantar pulang atau menjemput orang untuk ke gereja, ya, tetapi memberikan pelayanan yang terbaik. Perlakukan yang sama satu dengan yang lain, tidak mengistimewakan hanya satu atau dua orang. Lihat orang-orang muda, bagaimana supaya kita menjadi berkat ketika kita ada dalam keadaan, saya fair, kita bicara tentang masa sekarang. Now, kita bicara saat ini. Artinya bahwa ketika saudara-saudara lihat, teman-teman lihat, mungkin kita tidak bisa menjemput orang untuk datang ibadah ke gereja. Karena apa? Karena protokol kesehatan, atau karena kita harus menjaga jarak. Tetapi tahukah saudara bahwa bagaimana saudara dan saya punya waktu care dengan mereka? Bertanya, hai apa kabar? Hai, kamu lagi ngapain? Kan seperti itu. Sudah lama nggak ke gereja? Kamu di mana aja? Kabarnya? Itu kan? Aku nanti kita jumpa yuk
Nah, kan seperti itu teman-teman. Jadi artinya bahwa saudara-saudara, kita tidak bisa cuma hanya sebatas kita berbicara, sebatas kita cuma, tetapi ada tindakan nyata yang saudara dan saya harus kerjakan. Orang lain pun membutuhkan makanan. Makanan itu bukan bentuk cuma bicara tentang roti, tentang sebuah bungkusan dengan nasi padang. No, tetapi hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan teman-teman, kita memberikan sebuah perhatian bagi mereka. Orang muda yang Tuhan Yesus kasih, saya percaya dalam kondisi seperti ini yang Tuhan tuntut mau itu. Yang Tuhan mau adalah itu. Artinya bahwa saudara-saudara dan saya memberikan perhatian bukan cuma kepada seseorang yang kau anggap, kita anggap dekat dengan mereka. Tidak. Di sini dijelaskan bahwa tidak mengistimewakan hanya satu atau dua orang. Artinya bahwa sebagai orang muda, kita harus care bukan cuma kepada satu orang, tetapi kepada orang lain. Kita juga harus care dengan mereka. Berbagi kasih juga dengan mereka, teman-teman. Artinya sekali lagi saya katakan bahwa berbicara tentang menyediakan makanan bagi yang memerlukan bukan bicara tentang roti saja atau makanan saja, tetapi bentuk perhatian, kasih kita kepada teman-teman yang mungkin sudah tidak lama, tidak pernah mengikuti YouTube, nonton YouTube, dan kita tidak tahu berapa orang yang nonton, atau kita tidak bisa memastikan bahwa dia lagi nonton. Saudara, bentuk perhatian, bentuk kasih persaudaraan kita ditunjukkan kepada apa? Care kita, tanya ke keadaan mereka. Bagaimana hari-hari ini? Apa kabar? Gimana sekolahnya? Gimana keluarganya, orang tua? Itu bentuk kasih, bentuk perhatian. Nah, amin teman-teman. Yang kedua, bahwa bagaimana supaya saudara-saudara dan saya sebagai orang-orang muda memelihara kasih itu, memelihara kasih persaudaraan. Yang kedua adalah memahami orang-orang yang terikat dengan dosa. Ibrani 13 ayatnya yang ketiga, memahami di sini bukan berarti memaklumi dosa yang mereka lakukan, tetapi kita memahami bagaimana pergumulan mereka yang sedang terikat dengan dosa. Artinya bahwa ketika saudara dan orang-orang muda, teman-teman orang muda mengerti bahwa orang ini, dia terikat dalam dosa. Dia ada dalam sebuah keterikatan akan dosa. Maklumlah. Ya namanya juga anak muda, tidak bisa. Maklumlah, dunia sekarang dunia sudah canggih. Tidak bisa. Tetapi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, sebagai orang muda ada tanggung jawab yang Tuhan taruh untuk saudara-saudara dan saya, bagaimana kita mengerti pergumulan mereka, memahami pergumulan mereka. Bagaimana saudara-saudara dan saya bisa melakukan sesuatu sehingga mereka bisa terlepas dari dosa. Artinya bahwa dalam hal ini bukan berarti Anda hebat, bukan berarti Anda menjadi seorang yang suci. Tetapi ketika saudara-saudara bergumul dengan mereka bersama-sama dengan dosa yang mengikat mereka, itu butuh kekuatan dari Tuhan. Itu butuh kemampuan dari Tuhan. Itu butuh hikmat dari Tuhan untuk menolong orang-orang muda yang terikat dengan dosa. Saudara-saudara orang muda yang Tuhan Yesus kasih, ini dibutuhkan sebuah hubungan dengan Tuhan. Kalau saudara-saudara punya hubungan baik dengan Tuhan, ketika saudara-saudara menggiring orang lain, menggiring teman orang muda yang sementara terikat dengan dosa, dia akan merasa bahwa ada bentuk kasih persaudaraan yang menolong dia untuk keluar dari dosa. Ada sebuah kekuatan besar, bukan kekuatan jasmani saudara, tetapi ada dorongan Tuhan yang begitu kuat, yang menggiring, menyertai saudara untuk memimpin orang muda itu lepas dari ikatan dosa. Amin orang muda. Saya percaya itu kerinduan Tuhan dan kerinduan saudara dan saya. Amin saudara. Tetap percaya bahwa ketika kita berusaha untuk bagaimana menolong orang tersebut, semuanya dari Tuhan. Amin. Saudara-saudara orang muda yang Tuhan Yesus kasih, poin yang ketiga adalah bagaimana saudara-saudara dan saya
kita memelihara kasih dan persaudaraan tersebut. Poin yang ketiga adalah menolong orang yang lemah. Teman-teman orang muda yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan begitu jelas. Kalau kita renungkan tentang Mazmur 133 pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, bagaimana hidup rukun dalam Tuhan. Saya melihat bahwa itu kerinduan Tuhan dan kerinduan kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Nah, hari-hari ini yang Tuhan mau adalah saudara dan saya, kita harus bertolong-tolong di dalam Tuhan. Bagaimana kita hidup care satu dengan yang lain antara orang muda. Saudara, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang begitu sangat-sangat menyita energi. Kenapa? Karena tidak mudah kita melewati waktu-waktu ini. Kenapa? Kita akan diperhadapkan dengan hal-hal yang begitu banyak. Hal-hal yang tadinya kita anggap itu biasa. Tetapi kita sudah tidak bisa bilang itu cuma biasa lagi. Kenapa? Karena segala sesuatu akan menyita energi kita. Saudara lihat bahwa keadaan sekarang tidak semudah seperti yang dulu lagi. Keadaan yang saat ini bagaimana menyita energi orang tua kita, papa mama kita, bagaimana mereka memikirkan untuk bagaimana supaya roda ekonomi keluarga terus berjalan. Bagaimana kami di gereja memikirkan supaya pelayanan ini tetap berjalan. Segala sesuatu tidak mudah, saudaraku, yang Tuhan Yesus kasih. Dibutuhkan yang namanya kerjasama. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya percaya orang muda pun di sini punya peran yang penting. Bagaimana saudara dan saya, poin yang ketiga adalah kita menolong orang yang lemah. Lihat saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ketiga. Jangan cuek atau bahkan pura-pura. Tidak tahu agar tidak terlihat. Ya. Jangan cuek atau bahkan pura-pura, tidak tahu agar tidak terlihat untuk menolong satu sama lain. Ingat sekali lagi bahwa kita adalah keluarga kerajaan Allah. Lihat saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. Artinya bahwa bertolong-tolong, sekali lagi saya katakan tadi, Mazmur 133. Kita hidup persaudaraan dalam rukun, dengan rukun, itu artinya bahwa ada hubungan timbal balik di dalam hubungan persaudaraan itu. Dalam gereja pun sama. Jangan cuek satu dengan yang lain, apalagi pura-pura, saudara. Orang muda yang Tuhan Yesus kasih, kalau hidup kita hanya cuek, apalagi cuma kita pura-pura, atau kita tidak mau tahu sama orang lain, saudara, kita egois, kita sombong, kita cuma merasa bahwa hidup ini seakan-akan cuma kita sendiri. Tidak bisa. Alkitab dengan jelas katakan bertolong-tolonglah satu dengan yang lain. Artinya saudara dan saya sebagai orang muda, kita teman-teman orang muda, kita harus satu dengan yang lain saling memperhatikan. Sebagai apa saudara? Sebagai satu keluarga kerajaan Allah. Artinya itulah kerinduan Tuhan. Untuk bagaimana saudara dan saya membagi care, membagi perhatian. Bukan cuma ketika kita di sekolah. Atau saat ini kita nggak sekolah ya. Tapi di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam bermasyarakat. Care dengan teman-teman, satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan mau. Saudara, apalagi kami yang ada di dunia pelayanan seperti ini. Kita harus memberikan perhatian kepada jemaat. Kalau jemaat nggak datang, kami akan bertanya, kenapa nggak datang? Paling kunjungan, saya kunjungan, ketemu sama mereka, bertanya, apa kabar? Ada pergumulan apa? Kita doakan sama-sama. Itu bentuk perhatian, bentuk kasih kami kepada mereka. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. 3 hal tersebut bisa kita lakukan ketika kita memahami atau memiliki kasih yang tulus. Kasih seperti yang Kristus berikan kepada kita. Artinya bahwa dalam membagi kasih kita kepada orang lain.
Segala sesuatu didasarkan kepada kasih kita kepada Kristus. Kenapa? Karena Kristus terlebih dahulu telah memberikan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Sungguh ego, sungguh sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Ketika kasih yang saudara dan saya dapatkan dari Yesus, kita tidak membagikan kasih itu kepada orang lain. Kita tidak bisa memberikan perhatian itu kepada orang lain. Ingat saudara, Yesus semasa pelayanannya, dia begitu perhatian dengan orang banyak. Dia begitu perhatian dengan orang-orang miskin, orang-orang susah, dia begitu perhatikan. Maukah saudara dan saya menjadi berkat bagi orang-orang lain? Atau bagi teman-teman orang muda yang ada di sekitar kita? Ingat tiga bagian firman Tuhan yang dapat kita renungkan malam hari ini. Bahwa yang pertama adalah menyediakan makanan bagi yang memerlukan. Yang kedua, memahami orang-orang yang terikat, teman-teman kita yang terikat akan dosa. Yang ketiga adalah menolong orang lain yang lemah. Itu artinya ketika kita melakukan itu, maka kita sementara memelihara kasih dan persaudaraan dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Malam hari ini tetap kuat mengiring Tuhan sampai kapanpun sebagai orang muda. Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur padamu, firman Tuhan malam hari ini telah menolong kami, memampukan kami menjadi orang-orang muda yang kuat dalam Tuhan. Bagaimana kami dituntut untuk tetap memelihara kasih persaudaraan kami antara satu dengan yang lain, teman-teman satu dengan yang lain, antara komunitas kami sebagai orang muda. Bukan cuma di sekolah, bukan cuma di masyarakat, bukan cuma di gereja, tetapi di mana-mana pun kami harus menjadi berkat, menjalin kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Berkati orang-orang muda masa depan kami semua malam hari ini sebagai orang-orang muda. Menjadi orang-orang muda yang bukan cuma biasa-biasa dalam kehidupan pergumulan yang tidak mudah saat ini. Kami tahu kami mau jadi orang muda yang senantiasa membagi kasih kami kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Allah yang kudus, Tuhan yang menyertai masa depan kami semua orang muda malam ini, besok sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Jo untuk firman Tuhan yang malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, jangan lupa hari Minggu kita ada ibadah jam 9 pagi secara offline dan juga live streaming Facebook ya. Jangan lupa ya. Apalagi Ayla infonya. Dan juga jangan lupa pada hari Rabu ada Comcare pukul 8 malam lewat via Zoom meeting. Dan juga pada hari Jumat ada ibadah MPP pada pukul 8 malam lewat via Zoom meeting. Dan hari Sabtunya lagi kita kembali lagi di Youth ICC. Oke teman-teman, jangan lupa ya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Semangat.